Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal. Nah, itu yang dihadapi oleh Pak Prabowo untuk satu kecil kasus emas di Sangihe saja. Belum sawit, belum hutan, belum Pertamina, belum ini, belum itu. Itu yang menurut saya memang banyak backing. Kalau Pak Prabowo menyebut jenderal polisi, jenderal namanya TNI. Nah, sebagai itu saya kira sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi. Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar, dan dari 3,7 juta hektar 3,1 juta sudah dikuasai kembali. Saudara-saudara sekalian, perlu saya laporkan juga di sini bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah ingkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita, tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah
minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi. Kita legalkan. Kita atur, kita legalkan, ya. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup. Nyelundup ratusan triliun, nyelundup. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang sudah sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Karno, ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir. Saya yakin mereka berada di atas kebenaran. Atas dasar inilah hari ini saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat. Tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah. Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silahkanlah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem
segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kami telah membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN. DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Di balik itu ada mafia, ada backing-backingan yang tidak mudah mungkin dilaksanakan. Sehingga dalam tahap ini Pak Prabowo menurut saya masih menyusun formasi. Ibarat orang mau bermain sepak bola ini memperbaiki formasi, siapa yang menyerang, siapa yang bertahan, dan sebagainya. Itu sudah kita saksikan. Mudah-mudahan pada berakhirnya tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo sehingga masuk tahun kedua nanti semuanya sudah rapi. Karena kalau terlalu lama agak susah juga kalau komitmennya di dalam pidato itu disampaikan terus sementara pelaksanaannya tidak banyak kemajuan. Orang lalu berpikir ini sudah 1 tahun kalau Oktober kan. Tahun 2027 pertengahan orang sudah mulai pendaftaran pemilu tuh, sudah mulai penelitian administrasi dan sebagainya udah mulai pada sibuk. Apakah itu berarti ke depan dalam waktu dekat kita berharap akan muncul segera kasus-kasus itu dibongkar dan munculkan nama-nama kuat yang selama ini menjadi backing di mafia tambang timah, mafia tambang? Iya, kita berharap tentu saja dalam waktu dekat segera ditindak semua mafia-mafia itu. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu pengakuan secara kenegaraan bahwa banyak backing-backingan di negara ini. Dan kita sudah lihat tambang-tambang kita juga kan begitu. Sawit, timah, nikel, dan sebagainya. Bahkan emas. Kalau dikatakan bahwa itu ada jenderal-jenderal, alhamdulillah Pak Prabowo tahu itu. Karena kita juga kan sering melihat itu. Ketika suatu kasus mau diselesaikan, itu yang masuk di situ sebagai backingnya sehingga sulit sekali diselesaikan. Di situ ada perwira tinggi, ada jenderal, entah polisi, entah Polri, bekerja sama dengan Pemda, bekerja sama dengan mafia dan sebagainya. Saya dulu punya kasus yang contoh saja nih, yang kecil yang pernah kita tangani dan itu menjadi potret dari sesuatu yang lebih besar. Tambang emas di Sangihe. Itu dulu kan ada penambangan liar, banyak sekali. Dan itu luar biasa kerugian negara di situ. Ketika masuk laporan ke saya, lalu saya ngutus tim ke situ 2 orang mayor jenderal, 1 dari Angkatan Darat, 1 dari Angkatan Udara. Saya coba ke sana Bapak gitu. Saya beritahu ke daerah ini di Sangihe itu ada penambangan liar emas besar-besaran negara rugi. Begitu sampai di sana, tim saya yang dipimpin oleh 2 jenderal ini, jenderal bintang 2 ini karena dia staf ahli gitu, sesudah sampai di sana, ternyata bersih, tidak ada apa-apa di sana. Sesudah itu dia pulang, terbang lagi ke Manado, begitu sampai di Manado, dia udah dapat gambar lagi, video-video bahwa di sana sudah beroperasi lagi mafia-mafianya. Sehingga alat-alat berat yang tadinya beroperasi di situ ketika dua tim saya ini masuk ke sana semuanya disembunyikan di tengah hutan. Balik lagi ke sana dia ketemu gitu. Nah, apa sesudah itu yang terjadi? Sesudah itu saya selidiki kenapa ini bisa terjadi. Ternyata itu ada permainan dengan aparat bahkan dengan Pemda juga gitu. Nah, dan dengan pemerintah pusat juga. Karena apa? Karena di pusat itu ternyata sesudah saya diliki, kenapa sih ini sudah dilarang sebuah perusahaan beroperasi tambang emas di sana, kok masih ada operasi liar? Lalu jawabannya dari daerah itu ya agak mengejutkan juga. Jawabannya apa? Ya, semua aparat di daerah ya ada Pemdanya, ada polisinya, ada tentaranya gitu, ada Jakartanya gitu. Jawabannya itu kan gini Pak katanya, ini bulan Februari tahun lalu ini sudah ada vonis Mahkamah Agung bahwa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan X ini supaya ditutup, dicabut izinnya, gitu, oke? Nah, begitu
turun vonis itu, ternyata Menteri ESDM pada waktu itu tidak mengeluarkan SK pencabutan. Sehingga perusahaan yang asli dicabut itu langsung berhenti, tapi yang muncul pertambangan liar yang luar biasa. Lalu saya panggil tuh ESDM pada waktu itu, kemudian pertambangan saya panggil ya. Kenapa ini terjadi? Dia bilang, Pak, ini suratnya masih disiapkan. Lah siapkan dong, kan Mahkamah Agung itu sudah memerintahkan udah bulan Februari tahun lalu. Saya bilang, kok sekarang ini belum, gimana? Saya bilang, sampai jadi alasan untuk munculnya tambang liar karena Mahkamah Agung putusannya turun, tapi pencabutannya belum turun. Gitu. Ya Pak, waktu itu kalau tidak salah rapatnya Kamis, hari Senin Pak sudah keluar. Besok saya siapkan di meja Menteri. Sudah itu, hari Senin tidak keluar, Senin berikutnya tidak keluar. Saya telepon lagi, Pak, minta maaf katanya. Ini surat pencabutan itu sekarang ada di kantornya Pak Bahlil, gitu. Yang memberi izin atau bukan itu, mencabut atau bukan itu Pak Bahlil, gitu. Oke, saya bilang, saya telepon Pak Bahlil waktu itu. Pak Bahlil, ini ada surat keputusan Mahkamah Agung, Anda harus cabut keputusan nomor sekian, nomor sekian. Dia bilang, siap Bang, kalau memang ada saya cabut hari ini juga, saya cari dulu. Begitu setengah jam kira-kira, Pak Bahlil waktu itu nelpon saya, Bang, ini bukan di meja saya, itu di meja SDM. Saya bilang, kata dia, kalau ada di saya hari ini juga saya tanda tangannya, saya cabut. Ya, kata Pak Bahlil waktu itu. Bahlil waktu itu Menteri Investasi, Pak ya? Iya, Menteri Investasi. Menteri Investasi. Dan kata Pak Bahlil ini urusannya SDM. Urusannya SDM. Nah, terus begitu besoknya saya ketemu Pak SDM. Pak siapa tuh? Menteri SDM-nya yang mantan duta besar Pak Arifin Tasrif. Saya ketemu di acara pembukaan KTT ASEAN. Pak Arifin bilang, itu ada putusan MA sudah lama, Anda diperintahkan mencabut sebuah izin usaha pertambangan emas di Sangihe. Karena Anda belum mencabut sampai sekarang, padahal itu sudah lama. Maka itu beroperasi yang liar di sana. Oke? Kata dia, saya cek dulu Pak. Nah besoknya, tidak sampai 2 hari, besoknya Pak Arifin telepon saya, Pak Menko, betul Bapak katanya. Ini anak buah saya nih yang salah katanya. Kenapa? Bilangnya sudah ada di meja saya, belum dibuat suratnya. Maka hari ini juga saya buat, saya perintahkan dibuat. Nah berarti itu kan ada permainan di tingkat pusat tuh. Ya, bilang sudah ada di meja Menteri SDM, saya sudah ditagih katanya beralih kewenangannya ada di Menteri Investasi. Saya sudah tanya Menteri Investasi, bukan di kami gitu. Nah yang begitu-gitu nih kacau balau gitu, dan itu hanya kasus Sangihe. Saya dapat laporan baru satu kasus ya yang Bapak itu ya, yang udah muncul begitu ruwetnya masalahnya. Iya, dan kita tahu itu aparat-aparat TNI Polri di situ disebut-sebut ikut mempermudah, paling tidak ikut menyelesaikan kemelut-kemelut itu di daerah gitu. Karena jalinannya udah begitu rumit, melibatkan mafia, melibatkan pejabat, melibatkan pemerintah daerah, melibatkan juga pemerintah pusat. Nah itu yang dihadapi oleh Pak Prabowo untuk satu kecil kasus emas di Sangihe saja. Belum sawit, belum hutan, belum Pertamina, belum ini, belum itu. Itu yang menurut saya memang banyak backing. Kalau Pak Prabowo menyebut jenderal, polisi, jenderal namanya TNI. Nah itu saya kira sudah dikatakan sendiri oleh Pak Prabowo. Kalau dulu itu bisa dianggap gosip karena yang bicara orang-orang yang tidak di pemerintahan. Sekarang Presiden sendiri yang mengatakan. Dan berarti Presiden sudah tahu masalahnya untuk segera diselesaikan ini.